Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah video penjelasan kitab I'anatul Tullab Bitasjiri Bidayatit Tullab. Penjelasan tentang mandhumah Bidayatul Tullab dalam fikih madhab Syafi'i. Ini untuk pemula, karya Tasmim wa Tasjir Ahmad Haj Abdus Salam Ibrahim. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rabbi wassalatu wassalam ala muallimil halali wal haram. Aku memuji kepada Rabbku, salawat serta salam kepada Nabi yang mengajarkan halal dan haram, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fahfad azhalal abwabi fil fiqhi min bidayatit tullabi. Selanjutnya, hafalkan bab-bab yang mudah dari fikih dari kitab Bidayatul Tullab. Ini nama manzumahnya. Wa'lam hudita anna lil islami khamsata arkanin ala tamami. Ketahuilah bahwasanya Islam itu ada 5 rukun, yaitu hiya syahadatani was salatu wal hajju was siyam was zakat. Rukun Islam ada 5, 2 syahadat yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, salat fardu, haji ke Baitullah, puasa Ramadan yang wajib, kemudian zakat. Ini tentu saja mengikuti urutan dari bait. Kalau diurut secara hadis, syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, dan haji. Bab at-taharah. Wa innama tadrusu fil mukhtasari ma ya'malul mar'u bihi fis sighari. Dalam matan yang ringkas, dalam kitab yang ringkas ini, engkau akan mempelajari hal-hal yang dikerjakan oleh seseorang yang masih kecil, fis sighari. Taharatun bil ma'i wat turabi. Ini pembahasan taharah. Taharah itu alatnya adalah salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah bil ma'i wat turabi. Taharatun bil ma'i wat turabi wal hajari syar'i kal akhsyabi. Yang pertama adalah dengan air. Kemudian yang kedua dengan tanah. Ini penggantinya, atau bil hajari syar'i ketika istinja. Falma tahurun tahirun aw najisu wa kuriha isti'malu ma yushammasu wa ghairu naqdin tahirun minal ina mubahun isti'maluhu wal iqtina. Air pembagiannya ada 3, yaitu tahur, suci dan mensucikan. Kemudian tahir, suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air yang bercampur dengan teh. Kemudian yang ketiga adalah air yang najis. Dan dimakruhkan menggunakan air yang musyammas. Ini dalam mazhab Syafi'i, makruh. Air yang panas karena matahari. Wa ghairu naqdin tahirun minal ina. Selain emas dan perak, maka bejana apapun itu boleh digunakan. Tahirun. Wa ghairu naqdin, boleh digunakan. Mubahun isti'malu, boleh digunakan. Selama itu suci. Waliqtina, boleh juga disimpan. Adapun yang dari emas dan perak, maka tidak boleh disimpan dan tidak boleh digunakan, termasuk penggunaan untuk bersuci. Kemudian selanjutnya adalah wastanji bil ma'i tahuri wal hajar la bil yamini au bima'in fil maqar wa qaddimil yasara in dakhalta wa qisra'aka Allahu in kharajta. Istinja. Istinja yaitu menghilangkan kotoran setelah kita buang air besar atau buang air kecil, kencing atau buang air besar. Istinja dengan bilma it-tahuri, air yang suci, atau dengan hajar, dengan batu, atau yang semakna dengan batu. Kemudian yang dilarang, la bil yamini au bima'in fil maqar, tidak menggunakan tangan kanan, au bima'in fil maqar, air yang tidak boleh kita istinja dengan air yang ada di tempatnya, air yang tidak mengalir, al-ma fil maqarri. Ini tidak boleh digunakan dengan tangan kanan maupun dengan air yang fil maqar, yang berada di tempatnya, tidak mengalir. Wa qaddimil yasara in dakhalta. Ya, atau bisa jadi maksudnya adalah jangan kita buang air besar atau buang air kecil di air yang tidak mengalir. Wa qaddimil yasara in dakhalta wa kisra'aka Allahu in kharajta. Ketika masuk ke kamar mandi atau ke tempat buang hajat, di toilet,
maka dahulukan kaki yang kiri. Adapun jika keluar dari toilet tadi, dahulukan kaki yang kebalikannya, yaitu kaki yang kanan. Ketika masuk kaki kiri dulu, ketika keluar kaki kanan dulu. Kemudian penjelasan tentang wudhu. Fardul wudhu ini yatun tuhaqqaqu wa ghaslu wajhin ma'yadainil mirfaqu wa mashu ra'sin waslu karrijlaini akhiruha tartibu duna maini wa ghairu hadha fil wudhu'i sunnatu wa minhu ghuslul kaffi wat tasmiyatu. Fardu wudhu yaitu yang harus dikerjakan, rukun-rukunnya wudhu. Furudul wudhu tatun. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niyatun tuhaqqaqu, ya, harus benar-benar niat yang benar. Wa ghaslu wajhin, membasuh wajah secara sempurna, seluruh wajah. Kemudian ma'yadainil mirfaqu, membasuh kedua tangan sampai dua siku. Wa mashu ra'sin, mengusap kepala. Ghaslu karrijlaini, membasuh dua kaki sampai ke mata kaki. Akhiruhat tartibu nama ini. Kemudian yang terakhir adalah tartib, harus berurutan. Selain itu, selain 6 ini, dalam hal wudhu maka hukumnya adalah sunnah. Contohnya diantaranya adalah ghuslul kaffi, membasuh dua telapak tangan sebelum memulai membasuh wajah. Kemudian juga at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah sebelum memulai wudhu. Selanjutnya syarat wudhu. Wa syartuhu qul ayyakuna muslima mumayyizan bila munafin tuhruma wa jarayanul ma'alal maghsuli wa adamul mani'i min wusuli ma'in ila basyaratin wa alla ya'taqidal wajiba minhu nafla. Ini syarat supaya wudhu kita sah, yaitu ada 7. Yang pertama adalah yang berwudhu ini muslim. Kemudian tamyiz, yaitu usia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bila munafin, tidak ada yang menghalangi. Bila munafin, tidak ada penghalang untuk berwudhu. Kemudian tuhruma, ya, ada munafin ini mungkin salah satu contohnya adalah tidak tidak hilang akal, begitu. Kemudian tuhruma, air yang suci. Air yang digunakan untuk berwudu harus suci. Wajaroyanul ma'alal maghsuli. Air yang digunakan untuk membasuh wajah, membasuh tangan, dan membasuh kaki harus mengalir. Tidak bisa hanya diusapkan atau disemprotkan begitu yang tidak mengalir, tidak bisa. Wa adamul mani'i min wusuli, tidak ada penghalang min wusuli ma'in ila basyaratin, tidak ada penghalang di kulit ini, tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya ada cat yang menghalangi air untuk menyentuh sampai ke kulit. Kemudian yang terakhir, wa alla ya'taqidal wajib minhu nafla, tidak boleh meyakini salah satu dari wajib atau furudul wudu tadi sunnah. Jangan ada yang diyakini salah satu dari 6 ini hukumnya sunnah. Ini syarat wudu. Kemudian pembatal wudu, yanquduhul khariju tsummal massu zawalu aqlin wal akhirul lamsu muftaqirun lahu salatun wa tawaf wa massu mushafin wa hamluhu yudhaf lakin yahillu lis-sabiyyid darisi mumayyizan la ghairu fil madarisi. Pembatal wudu adalah al-kharij, yang keluar dari dua jalan, yaitu qubul dan dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Tsummal massu, menyentuh, yaitu massul farj, menyentuh kemaluan dengan zahiru al-kaffi, dengan batinul kaf, dengan telapak tangan. Kemudian zawalu aqlin, hilangnya akal, ya, dengan tidur yang dalam kondisi ghairul mutamakkin. Tidur, zawalul akal adalah hilang akal dengan tidur, kecuali kalau tidur yang mutamakkin. Tidur yang duduknya itu tidak tidak menyebabkan terbukanya dubur. Kemudian wal akhirul lamsu, sentuhan antara dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dengan tidak adanya penghalang, kemudian bukan mahram, lams. Dan batasnya laki-laki dan perempuan itu kalau sudah mencapai haddus syahwah, walaupun belum balik,
tapi sudah menimbulkan syahwat, itu bisa membatalkan wudhu. Muftaqirun lahu. Kemudian yang membutuhkan wudhu itu apa saja? Yang pertama adalah sholatun, sholat. Kemudian tawaf, lalu menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Tetapi ini diperbolehkan dalam mantumah, lakin yahillu lis-sabiyyi darisi. Boleh menyentuh mushaf ini bagi anak kecil yang masih belum balik, yang mumayyiz, tapi dia sudah usia tamyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Fil madarisi, di sekolahan. Jadi boleh ketika belajar menyentuh mushaf walaupun kondisinya tidak dalam keadaan berwudu. Ini adalah materi yang ke satu ya pertama. Selanjutnya kita akan bahas pada video berikutnya tentang sholat dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.